presiden kita yaitu Pak Prabowo itu dijadikan topik berita media asing, teman-teman. Ternyata presiden kita udah sangat terkenal gitu ya. Nah, ini topiknya lagi-lagi terkait dengan ekonomi pastinya gitu ya. Dan dua media asing tersebut itu pertama dari Belanda, kedua itu dari Australia, teman-teman gitu. Fix, kita punya presiden gak bisa kerja, kita punya wakil presiden gak bisa kerja, kita punya pemerintah gak bisa kerja. Buktinya apa? Ini, angka PHK terbesar di 2026, boro-boro 19 juta lapangan pekerjaan. Presiden dan wakil presiden bohong, mereka bohong, mereka gak bisa kerja. Buktinya banyak PHK. Urusin dulu PHK biar gak di PHK gimana ini? Hah? Orang-orang buruh udah dijadiin di istana tuh. Hah? Partai buruh tuh udah masuk ke istana. Nggak berkuar dia itu. Ini PHK 126 ribu nih, terbesar di 2026. Fix, pemerintah nggak bisa kerja. Prabowo dan wakil presiden Gibran nggak bisa kerja. Boro-boro 19 juta lapangan pekerjaan. Ngibul. Ngaco. Ya, aku akan tunjukin dulu yang dari Belanda, teman-teman. Nah, ini yang dari Belanda ya. Ini sebenarnya udah bahasanya bahasa Belanda, tapi udah ditranslate ke bahasa Indonesia gitu ya. Nah, ini topiknya tentang ekonomi yang mempertanyakan mereka itu apakah Indonesia ke depannya akan bangkrut, teman-teman gitu ya. Ini aku bacakan ke Indonesia ke teman-teman di sini gitu ya. Jadi ekonomi Indonesia itu menurut mereka tuh berada di ambang kehancuran. Tetapi dari presiden kita, Presiden Prabowo itu tegas membantah hal ini. Malah ia menyebut bahwa para kritikus, orang Belanda hitam, Londo Ireng ya, pengkhianat dan tampaknya tidak berencana untuk menghentikan proyek-proyek besarnya yang menghabiskan banyak uang untuk saat ini. Itu sebenarnya kita semua masyarakat juga sudah tahu ya teman-teman ya. Semua program-program yang dijalankan oleh pemerintah sekarang itu bukanlah program-program yang produktif gitu loh. Semuanya tahu, masyarakat kita tahu, orang luar juga nggak bodoh, mereka pasti juga tahu gitu loh. Jadi itu yang mereka persoalkan gitu. Nah, kita selanjutnya ke yang media dari Australia. Ini yang Australia ya teman-teman ya, tapi udah ditranslate ke bahasa Indonesia. Ini sebenarnya bahasa Inggris tapi ditranslate. Terkait dengan mantra dari Prabowonomics gitu ya, yang dianggap rusak gitu ya. Jadi presiden kita itu Pak Prabowo disebutkan bahwa dia menyebutkan bahwa ekonomi itu hal yang simple. Tapi banyak orang gitu ya, terutama investor asing tentu saja, dan kita masyarakat Indonesia itu meragukan kapasitas dirinya untuk menjalankan negara. Jadi intinya kalau itu briefnya, singkatnya. Tapi kalau aku ambil intinya itu mereka semua memang memfokuskan terhadap dua hal. Yang pertama itu mereka memfokuskan terkait dengan pelemahan rupiah yang gila-gilaan gitu loh. Di zaman rezimnya Pak Prabowo gitu ya. Rupiah yang nggak terkendali, penggunaan APBN yang ugal-ugalan sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan daripada investor, banyak outflow dan rupiah kita anjlok. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan lapangan kerja. Mereka merasa bahwa lapangan kerja yang ada di Indonesia itu yang terserap formal itu hanya 40%, sisanya 60% itu merupakan lapangan kerja yang informal, teman-teman gitu ya. Pedagang kaki lima dan lain sebagainya lah ya. Yang enggak formal, yang dimana mereka itu tidak punya tidak punya BPJS rata-rata ya, tidak punya istilahnya pegangan yang jelas gitu loh. Padahal Indonesia kan negara yang besar dan ekonominya besar, tapi lapangan kerja masih sangat sulit untuk didapatkan. Itu kalau aku baca secara singkatnya seperti itu teman-teman. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia sangat setuju dengan kondisi itu dan terpampang jelas di rezim sekarang. Nah, buat teman-teman di sini mungkin kalau yang punya komentar-komentarnya terkait dengan hal ini gitu ya, yang diberitakan ini, aku yakin pasti ada pro dan kontra. Langsung saja kasih tahu di kolom komentar, kita diskusi bersama. Dan jangan lupa untuk follow karena aku akan kasih update berita-berita terbaru. Selamat malam teman-teman semua. Udah nonton kan berita barusan? Itu ngeri sekali itu. Ini baru pertama kali dari sejak era reformasi ada demo besar-besaran dari ASN di berbagai daerah.
apa yang mereka tuntutkan, apa yang mereka protes? Karena ASN-ASN di daerah ini ada pemotongan atau ada tunjangan-tunjangan kinerja yang tidak bisa dibayarkan oleh pemerintah daerah karena adanya pemotongan dana TKD, dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dari total 552 pemerintah daerah yang terdiri dari kabupaten, kota, dan provinsi, itu ada sekitar 490 pemerintah daerah yang menyatakan mereka tidak sanggup membayar gaji para ASN. Itu angkanya sekitar 89% dari total 552 pemerintah daerah di seluruh Indonesia. 89%-nya menyatakan tidak sanggup membayar gaji ASN. Kembali ke TKD tadi ya. Apa yang dimaksud dengan TKD? TKD adalah dana transfer ke daerah, di mana pemerintah pusat itu setiap tahun anggaran itu mentransfer berbagai macam dana ke daerah, supaya pemerintah daerah itu sanggup membiayai kegiatan pemerintah daerahnya, baik itu anggaran belanja, operasional, gaji pegawai, dan sebagainya. Banyak komponennya, misalkan salah satunya TKD, dana transfer ke daerah, dana alokasi umum atau DAU, ada lagi daerah-daerah khusus itu mendapatkan DAK, dana alokasi khusus. Belum lagi kalau di daerah-daerah Papua itu ada namanya dana otsus, dana otonomi khusus. Itu anggarannya puluhan triliun, ratusan triliun. Itu disebar ke seluruh Indonesia oleh pemerintah pusat. Jadi juga keliru kalau masyarakat selalu mengatakan daerah dikeruk habis-habisan hanya untuk membiayai pusat. Enggak, pemerintah itu juga bagi-bagi uang ke pemerintah daerah. Nah, tapi yang mengerikan adalah di tahun ini, tahun 2000, anggaran 2025-2026, di mana pemerintah pusat tidak bisa mentransfer dana TKD tersebut, sehingga ada sekitar 490 pemerintah daerah tidak sanggup membiayai ASN-nya, atau sekitar 89%. Ini bencana nasional ini. Dari Sabang sampai Merauke itu bisa terjadi gejolak yang sangat besar. Tanda bahaya besar ini bagi pemerintah pusat. Saya tidak tahu apakah pemerintah pusat menyadari ini situasi sebenarnya cukup genting atau menganggap ini BAU aja, business as usual. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana?